hampir setiap malam Dewi selalu diikuti oleh sosok pemuda yang nggak jelas dari mana asalnya dan selalu pingin untuk memperkosa si Dewi. Gak lama kemudian Doni ngelihat ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek ini anehnya dia tubuhnya pendek, pakai baju kuning keemas-emasan, dan rambutnya itu acak-acakan putih kayak hampir botak. Telapak tangan nenek ini dipukulkan ke arah dada si Doni. Waktu itu Doni merasa benar-benar gak bisa nafas, dan dia ngelihat ternyata dadanya ini gosong. Di situ ada paku, silet, dan semua benda-benda tajam ini nancep di dadanya Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara bernama Doni yang asalnya dari Rembang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Dani. Jadi Dani ini nama samaran, dan Dani ini asalnya dari Rembang, Jawa Tengah. Dia cerita tentang pengalaman Dani yang waktu itu melamar seorang kembang desa yang ada di desanya di Rembang. Nah, di tahun 2012 itu, Dani kerja di luar kota. Tapi pada waktu itu dia sudah menjalin hubungan dengan perempuan kembang desa bernama Dewi. Dewi ini dulunya adalah teman sekolahnya Dani. Dia adalah juniornya Dani dan merupakan tetangga desa juga. Jadi dari situlah sebenarnya di tahun 2012 itu Dani ini sudah menjalin hubungan dengan si Dewi. Tapi karena Dani ini kerjanya di luar kota dan pulangnya hanya setahun sekali pada waktu Lebaran, jadi tetangga-tetangga desa yang ada di rumahnya Dewi itu menganggap Dewi ini belum punya pasangan. Nah, apalagi Dewi ini adalah seorang kembang desa, cantik, pintar, dan sederhana. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang mendekati Dewi. Nah, ada kebiasaan di sana yang mungkin tidak terjadi di daerah-daerah lain. Jadi ketika ada seorang pemuda yang suka dengan perempuan di desa tersebut, pada waktu tertentu mereka akan ngajak seluruh keluarganya untuk melamar si perempuan ini tanpa pemberitahuan lebih dulu. Jadi ada yang bilang kalau ini adalah cara kuno untuk ngelamar. Jadi tanpa pemberitahuan apapun, tanpa ada hubungan apapun sebelumnya, tiba-tiba si pemuda ini dengan keluarganya langsung berbondong-bondong menuju ke rumah perempuan untuk melamar. Nah, waktu itu banyak sekali pemuda-pemuda yang melamar si Dewi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada hubungan, juga tanpa ada kesepakatan bahwa hari itu akan ada lamaran. Nah, hal itu terjadi beberapa kali. Jadi Dewi ini dilamar oleh beberapa pemuda beberapa kali, dan jawaban dari orang tuanya selalu sama. Si Dewi ini belum mau untuk menerima lamaran. Padahal di balik itu sebenarnya Dewi menjalin hubungan dengan si Doni. Nah, singkat cerita, 1 tahun kemudian pada saat Lebaran, Doni ini pulang dan memutuskan untuk ingin menetap di desanya. Dia mulai kerja di sana
Dan pada akhirnya semua orang di sana tahu bahwa Dewi ini ternyata menjalin hubungan dengan Doni. Nah, yang membuat Doni ini merasa aneh, ketika dia pergi keluar rumah, entah itu ke warung, ke toko, maupun ke tempat manapun, ada beberapa pemuda ini yang awalnya akrab dan bersahabat dengan Doni, tiba-tiba acuh tak acuh. Waktu itu Doni ini merasa, ketika dia menuju ke warung kopi, ngopi seperti biasa dan ketemu dengan teman-teman yang lain, ada beberapa pemuda itu yang tiba-tiba memandang Doni itu kayak sebel. Nah, waktu itu Doni ngerasa, ini anak-anak ini kenapa kok banyak yang cuek ke aku, apalagi kayak menunjukkan sikap yang nggak bersahabat sama sekali. Sebenarnya waktu itu Doni masih belum paham bahwa sebelum-sebelumnya ternyata pemuda-pemuda inilah yang pernah melamar Dewi dan ditolak. Nah, mungkin waktu itu para pemuda ini menyimpan dendam ke Doni karena tahu bahwa ternyata Dewi ini menolak lamaran mereka karena ternyata Dewi menjalin hubungan dengan Doni. Nah, waktu pun berlalu, ketika itu Doni merasa bahwa orang-orang ini semakin tidak bersahabat dengan Doni. Sampai pada satu ketika si Dewi ini cerita bahwa di setiap malam si Dewi ini mimpi dia selalu dikejar-kejar sosok pemuda yang wajahnya itu selalu nggak jelas. Nah, anehnya dalam mimpi si Dewi ini, si sosok pemuda ini selalu ngejar Dewi dan ingin memperkosa Dewi. Dia selalu maksa untuk ingin meniduri si Dewi. Waktu itu Dewi cerita ke Doni, dan anehnya Dewi ini cerita bahwa di situ selalu ada Doni. Ketika Dewi ini dikejar oleh pemuda ini kayak mau diperkosa, selalu ada Doni di situ. Dan anehnya si Doni ini selalu diam dan hanya cuma melihat. Kejadian itu terjadi setiap malam. Hampir setiap malam Dewi selalu diikuti oleh sosok pemuda yang nggak jelas dari mana asalnya dan selalu pingin untuk memperkosa si Dewi. Dan lagi-lagi Doni hanya diam melihat. Dengan adanya kejadian itu, Doni juga merasa ini ada yang nggak beres ini. Ini kayak ada sesuatu, tapi Doni sendiri nggak tahu hal-hal semacam itu. Jadi Doni cuman bisa bilang ke Dewi, mungkin itu cuman kembang tidur. Di selang 1 tahun kemudian, di bulan-bulan Ramadan, ternyata si Dewi ini mengalami situasi yang benar-benar mengejutkan si Doni. Karena ternyata setiap malam Dewi ini semakin sering mimpi yang seperti itu. Padahal setelah Lebaran, si Doni ini akan ngelamar si Dewi. Nah, tapi kejadian itu terus terulang. Setiap malam si Dewi selalu mimpi seperti itu. Dia seolah-olah mau diperkosa oleh sosok pemuda. Tapi karena Doni juga nggak bisa berbuat apa-apa, jadi Doni hanya bisa berdoa dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Setelah Lebaran, proses lamaran ini pun dimulai. Doni dan keluarga berbondong-bondong datang ke rumah Dewi dan proses lamaran ini pun dilakukan. Setelah lamaran, Doni dan Dewi merasa bahwa gangguan-gangguan ini semakin besar dirasakan oleh mereka. Jadi, pada satu ketika, Doni ini pergi keluar dari rumah naik sepeda motor. Di tengah perjalanan, entah kenapa, tiba-tiba Doni ini terpleset jatuh, sampai membuat dia ini kecelakaan parah. Dan si Doni langsung dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, ternyata kakinya ini patah. Pada waktu itulah, pikiran Doni ini kalut. Dia seolah berpikir yang enggak. Pada waktu itu dia mikir, ini pasti ada yang enggak suka sama aku sehingga membuat waktu itu dia celaka sampai kecelakaan. Dan pada saat Doni harus dioperasi dan kakinya patah, disitulah Doni mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dia berada pada titik yang paling rendah. Waktu itu Doni sempat berpikir kalau dia mulai merasa minder. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, Doni pun menghubungi orang tuanya Dewi. Di situ pun ada Dewi. Si Doni menjelaskan bahwa dia berniat mundur. Dia berniat gak mau melanjutkan hubungan dengan Dewi karena waktu itu Doni sudah merasa benar-benar berada di titik paling bawah. Dia kakinya patah, gak bisa kerja, apalagi berpikirnya dia akan merasakan cacat permanen seumur hidup. Nah, pada waktu menyatakan pernyataan itu ke kedua orang tua Dewi, ternyata kedua orang tua Dewi ini menerima dengan apa adanya. Mereka bersabar menunggu dan ada usulan dari orang tua Dewi untuk diundur lebih dulu pernikahannya, menunggu si Doni ini sembuh lebih dulu.
Akhirnya 1 tahun kemudian setelah Doni mulai merasa agak sehat, di tahun 2015 itu setelah Lebaran, pernikahan antara Doni dan Dewi ini pun digelar. Setelah proses pernikahan itu usai, gangguan ini belum juga reda. Setiap malam menjelang tidur, Dewi ini selalu bilang ke Doni, "Mas, aku takut, Mas." "Duh, takut kenapa?" "Aku takut karena setiap kali aku ini tidur, aku selalu dikejar oleh sosok-sosok yang gak jelas." Jadi Dewi ini cerita bahwa setiap malam, setiap dia memejamkan mata, dia selalu diteror oleh sosok-sosok yang gak jelas. Dan itu terjadi setiap malam. Disitulah Doni ini juga bingung. Jadi kejadian itu terjadi setiap malam. Dan pada waktu si Dewi ini tidur, tiba-tiba Dewi itu kebangun dengan sendirinya. Dan langsung manggil nama Doni, "Mas, Mas, Mas, aku takut, Mas, aku takut, Mas." Seolah-olah si Dewi ini benar-benar dikejar oleh sosok yang menyeramkan. Dan itu terjadi setiap malam pada mimpinya. Nah, kejadian itu terjadi terus, terulang-ulang setiap malam. Tapi Doni sendiri nggak tahu ini solusinya seperti apa. Jadi mereka hanya memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, dan lain sebagainya. Sementara gangguan-gangguan ini terus dialami oleh si Dewi. Dalam beberapa perjalanan pernikahan mereka itu, ada satu ketika, satu teman Doni ini datang ke rumah. Satu temannya ini minta tolong ke Doni untuk diantar ke tukang pijat. Dan waktu itu Doni naik sepeda motor mengantar temannya menuju ke tukang pijat itu. Begitu sampai di sana, temannya ini dipijat oleh seorang bapak-bapak. Dan waktu itu Doni pun kenalan. Bapak-bapak ini kita sebut namanya Pak Syarif. Beliau selain tukang pijat juga dikenal sebagai seorang ustadz. Jadi Pak Syarif ini sambil mijet temannya Doni, dan Doni hanya cuma melihat. Nah, sesekali Pak Syarif ini sambil menghadap ke arah Doni dan nanya-nanya, "Rumahnya di mana, Mas?" "Oh, di sana, Pak, di desa itu." Nah, dalam obrolan itu Pak Syarif ini seringkali terlihat memandang ke arah wajahnya Doni. Karena Doni ini merasa agak nggak nyaman, Doni pun tanya, "Kenapa, Pak, kok saya dilihatin terus?" Akhirnya Pak Syarif ini bilang, "Aku mesake karo kue le. Kue iki digawe-gawe wong, terutama bojomu iku. Bojomu digawe-gawe wong." Lah waktu itu Doni ini tanya ke Pak Syarif, "Maksudnya apa ya, Pak? Guna-guna gimana?" "Mas, ada yang nggak suka sama sampean. Jadi orang-orang ini sebenarnya menaruh hati sama istrinya jenengan. Nah, mereka ini mungkin sakit hati, akhirnya guna-guna istri jenengan dan membuat supaya keluarga sampean ini retak. Kalau bisa cerai. Prinsip yang mereka pakai itu gak oleh perawane, yang penting oleh rondane." Iki serius, Mas. Waktu itulah si Doni ini benar-benar kaget. Ini yang diomongkan bapak ini benar apa enggak? Tapi yang selama ini dialami oleh istrinya selalu bermimpi hal yang aneh-aneh. Dan waktu itu Doni ini juga hampir percaya dengan si ustadz itu. Gak lama kemudian, Doni akhirnya pulang. Hari itu berakhir sampai di situ, dan beberapa hari kemudian, karena si istrinya ini, karena si Dewi ini selalu mengalami mimpi-mimpi yang buruk, dia selalu didatengin sosok-sosok yang menyeramkan, dan sosok ini selalu kayak ingin memperkosa si Dewi. Dari situlah Doni ini teringat lagi dengan kata-kata Pak Syarif itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Doni ini memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Syarif. Begitu dia sampai di sana, dia ceritalah. Nah, waktu itu Pak Syarif langsung bilang, "Iya, Mas, gini aja, Mas, kalau saran dari saya, Masnya bangun malam, dirikan sholat malam, dan nanti saya kasih wirid-wirid. Itu aja dulu dijalankan. Nah, nanti di bulan Muharram itu, jenengan puasa 3 hari. Puasanya puasa mutih, dan kalau bisa setiap malam jangan tidur ya, Mas." Nah, karena si Doni ini agak kurang percaya dengan hal-hal yang semacam itu, Doni tanya lagi, "Loh, Pak, puasa 3 hari 3 malam itu untuk apa ya, Pak? Dan kenapa kok harus puasa mutih?" Pak Syarif ini dengan sabarnya menjelaskan, "Ya sudah, Mas, nanti setelah jenengan ini melakukan puasa itu, jenengan akan tahu siapa yang ngelakuin itu. Sudah, jenengan lakukan kalau mau, nanti ini saya kasih wiridnya, monggo dilaksanakan." Nah, setelah diberi amalan-amalan itu, Doni pun pamit kepada Pak Syarif. Dia kembali pulang dan benar, mulailah dia bilang ke istrinya, "Ini perintah dari Ustadz Syarif, kita harus bangun malam, kita harus mendirikan sholat tahajud.
Nah, wirid-wiridnya seperti ini, ayo kita amalkan. Mulailah mereka berdua bangun malam. Meskipun pada waktu itu mereka ngantuk sekali, dia berusaha bangun malam untuk mendirikan sholat malam. Dan wirid-wirid yang diberikan oleh Ustadz Syarif dilaksanakan oleh Doni dan si Dewi. Di bulan Muharram, si Syarif ini menjalani puasa 3 hari 3 malam. Dia puasa mutih, dan di setiap malam Doni nggak tidur. Dia melaksanakan zikir-zikir yang diberikan oleh Ustadz Syarif untuk diamalkan itu. Nah, setelah menjalankan puasa 3 hari 3 malam itu, si Doni ini tidur. Pada tidurnya itu dia mengalami satu mimpi, yang mimpi itu seolah-olah kayak nyata. Dia ketemu dengan satu orang pemuda yang dia tahu sebenarnya namanya siapa. Kita sebut namanya Trisno. Di mimpinya itu Doni ini ngelihat Trisno. Loh, Trisno kok ada di sini? Ngapain si Trisno? Si Trisno ini datang bawa satu senjata, dan terlihat dari pandangan matanya Trisno ini kayaknya mau berbuat jahat ke Doni. Nah, begitu si Trisno ini datang dan terlihat menghampiri si Doni, Doni langsung ngambil sesuatu. Di situ ada tongkat, langsung dipukulkan ke arah Trisno. Begitu geramnya Doni ini pada si Trisno, karena waktu itu dia yakin ini pelakunya. Jadi pada waktu itu Trisno ini dipukul oleh si Doni, dipukul habis-habisan, sampai kemudian dia bilang ampun, ampun. Dan si Trisno ini mandang ke arah Doni. Sambil semua wajahnya ini lebam, si Trisno ini bilang ke Doni, awas yo, tak mau nombahku gue, enten ono gini. Nah, Trisno ini pun pergi. Gak lama kemudian, Doni ngelihat ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek ini anehnya, dia tubuhnya pendek, pakai baju kuning keemas-emasan, dan rambutnya itu acak-acakan putih, kayak hampir botak. Si nenek ini langsung datang mendekati Doni. Nenek itu bawa satu tali berwarna hitam dan putih. Tiba-tiba Doni ini tangannya diraih oleh nenek-nenek itu dan diikat di satu pohon. Awalnya Doni nggak bisa berontak, dan pada waktu itu Doni langsung ingat zikir-zikir yang diajarkan oleh Ustadz Syarif. Dilafalkanlah zikir-zikir itu, dan tiba-tiba secara bersamaan ikatan yang diikat oleh sosok nenek-nenek ini lepas. Gak lama kemudian nenek ini ngambil lagi kawat berduri. Ada satu kawat berduri yang tajam-tajam warnanya emas. Diikat lagi, badannya Doni ini diikat oleh duri-duri yang berwarna emas itu. Tiba-tiba Doni nggak bisa lepas, dan waktu itu nenek-nenek bilang, kowe nek iso ucul toko iki tak akoni kowe kondang le, kowe kondang tak akoni. Telapak tangan nenek ini dipukulkan ke arah dada si Doni. Waktu itu Doni merasa benar-benar nggak bisa nafas, dan dia ngelihat ternyata dadanya ini gosong. Di situ ada paku, silet, dan semua benda-benda tajam ini nancep di dadanya Doni. Dalam doa Doni itu, dia meminta supaya si nenek-nenek ini celaka. Dia benar-benar dendam pada sosok nenek-nenek ini. Dan pada saat si Doni ini benar-benar pada puncak kemarahannya, tiba-tiba datanglah sosok Ustadz Syarif ini. Ustadz Syarif itu datang dengan tergopoh-gopoh. Le, wis, ra oleh ndonga kaya ngono kuwi, lereni. Ra oleh ndongakno wong celaka, ra oleh. Wis cukup kaya ngene wae. Kamu tidak boleh mendoakan orang itu celaka. Sudah cukup. Hentikan sampai di sini doamu yang buruk-buruk itu, hentikan. Biar Allah yang membalas. Sudah, kamu selesai sampai di sini. Nah, karena waktu itu si Doni ini juga kaget kok Ustadz Syarif ini tiba-tiba muncul dan menghalangi Doni untuk berdoa yang mencelakakan orang lain. Di situ akhirnya Doni diem, dan gak lama kemudian Doni kebangun dari mimpinya. Begitu bangun, nafas Doni ini berat. Dia buka bajunya, dia lihat di dadanya itu benar-benar dadanya gosong dan merasakan rasa yang sesek sekali. Waktu itu Doni benar-benar ngerasa ini kok aneh, padahal tadi itu ngimpi. Tapi kenapa kok benar-benar dadanya ini sesek dan gosong? Nah, sore harinya dia berinisiatif menuju ke rumah Ustadz Syarif. Begitu sampai di sana, setelah salam, Ustadz Syarif langsung ngomong ke Doni, piye le, sewengi piye? Kowe rapopo toh? Kamu ndak apa-apa kan? Dadamu gimana? Masih sakit? Lah, Doni langsung kaget loh. Kok Ustadz tahu, Ustadz? Wis, udah, sini kamu tak bilangin. Lain kali kalau memang ada yang dendam sama kamu, ada yang berniat mencelakai kamu, jangan sekali-sekali kamu mendoakan untuk mencelakai dia juga. Jangan berdoa yang sama. Biar Allah yang membalas semua itu. Eling-eling ya omonganku ya, eling-eling.
Nah, itulah pesan dari Ustadz Syarif. Setelah itu Doni ini pun pamit pulang. Nah, alhamdulillah setelah waktu itu Dewi nggak lagi mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Beberapa hari kemudian ketika si Doni ini keluar ke warung kopi, dia ketemu dengan sosok Trisno. Nah, anehnya sebelum-sebelumnya sosok Trisno ini selalu menaruh rasa yang nggak suka dengan si Doni. Tapi waktu itu si Trisno tiba-tiba nyapa Doni dengan sangat lembut sekali. Mas Don, piye kabari? Oh, apik Tris. Kowe piye? Disitulah si Doni ini merasa kok Trisno ini aneh. Tiba-tiba Trisno ini berubah 180 derajat. Yang tadinya si Trisno dan keluarganya benar-benar nggak menyapa Doni, dia benar-benar cuek. Tapi waktu itu si Trisno ini berubah menjadi sangat bersahabat sekali. Dan itu terjadi kepada pemuda-pemuda lain yang sebelum-sebelumnya menaruh rasa yang nggak enak sama si Doni. Tiba-tiba semua menjadi bersahabat. Disitulah Doni merasa mungkin Allah sudah membuka hati mereka. Semua orang-orang yang awalnya tidak bersahabat pada Doni dan juga berniat buruk ke istrinya, ketika dia minta pertolongan kepada Allah, dia bersungguh-sungguh supaya dia dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Maka dari situlah pertolongan Allah ini datang dengan sendirinya. Dan sampai hari ini, Doni dan Dewi ini menjalani hubungan rumah tangga dengan baik dan dengan sangat harmonis. Kisah inilah yang dikirimkan oleh Doni, Dewi, dan semua nama-nama dalam cerita ini adalah nama samaran. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.